Kehidupan ajudan pribadi alias Muhammad Akbar bak roda yang berputar 360 derajat. Setelah ajudan pribadi ditangkap lantaran melakukan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap teman dekatnya sendiri. Kasus penipuan ajudan pribadi bak jadi kabar mengejutkan dari publik lantaran mengingat kisah kesuksesannya dulu. Menarik jalan hidup ajudan pribadi sebelumnya sempat diceritakan dalam beberapa podcast selebriti. Ajudan pribadi memulai kehidupan dari keluarga tak mampu alias miskin. Akbar mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan ketika usianya masih belasan tahun. Dia juga terpaksa berhenti sekolah saat kelas 2 SMP karena alasan tidak punya biaya. Saat menjadi kuli bangunan ini, dia diajak salah seorang pemborong kuli bangunan di Palopo. Disitulah awal saya pertama punya motor. Saya cicil dari kuli bangunan, ujar Akbar ketika itu masih 14 tahun. Tak hanya kuli bangunan, Akbar kecil juga pernah menjadi pemulung bersama neneknya. Ketika itu pria berbadan subur itu masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Akbar juga pernah berjualan kacang di dekat sebuah lapangan golf di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari situ, dia kerap diminta memijit orang-orang kaya setelah bermain golf. Seiring waktu, karena keterampilannya memijit inilah Akbar bertemu Andi Rukman Karumpa yang kelak menjadi bosnya. Dia bilang, enak juga pijit kamu. Kemudian dia ngomong, nomor kamu berapa? Aku kasih tukeran nomor handphone sama bos yang dipijit itu, tutur Akbar. Tak berselang lama, si bos itu membawanya ke Jakarta sekitar 2017. Sesampainya di Jakarta, Akbar tidak langsung menjadi ajudan pribadi. Mula-mula dia jadi tukang bersih-bersih. Lebih-lebih saat itu si bos masih punya ajudan pribadi. Ajudan satu ini suka curi dolar gak jujur, jadi dipecat. Mau cari ajudan militer polisi gak mau dia. Akhirnya saya jadi ajudan, ucapnya. Sejak menjadi ajudan pribadi, itulah peruntungannya berubah 180 derajat. Bahkan sekarang Akbar disebut tinggal di sebuah apartemen mewah di Jakarta yang harganya sekitar 20 miliar rupiah. Sayangnya manis kehidupan ajudan pribadi serba ada harus berakhir setelah terlibat masalah hukum. Melansir Tribun News, kuasa hukum korban AL Sulaiman Jojo Atmojo membeberkan duduk perkara kasus dugaan penipuan yang menjerat ajudan pribadi. Kasus ini bermula pada 2021 saat AL teman dekat ajudan pribadi termakan rayuan sang selebgram yang menawarkan mobil Toyota Land Cruiser dan Mercedes dengan harga murah. AL kemudian mentransfer uang ke ajudan pribadi sebanyak 3 kali dengan total 1,3 miliar rupiah. Setelah mentransfer uang tersebut, AL lantas meminta 2 mobil yang dijanjikan oleh ajudan pribadi. Meski demikian, ajudan pribadi beralasan kedua mobil itu masih bermasalah. Buntutnya, AL mengajukan somasi hingga 3 kali kepada ajudan pribadi namun tak mendapat respons. Karena tak kunjung ada itikat baik dari ajudan pribadi, AL pun melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan sang selebgram ke kepolisian. Lebih lanjut, Sulaiman mengungkapkan ajudan pribadi hanya memberikan janji-janji pada AL sejak 2021. Atas perbuatan ajudan pribadi, Sulaiman menyebut AL tak menyangka pria bernama Akbar Rukman itu menipu dirinya. Lantaran menurut Sulaiman, ajudan pribadi dan AL adalah teman lama. Hingga saat ini kabarnya uang 1,3 miliar rupiah tersebut belum dikembalikan ajudan pribadi kepada AL.